Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Januari 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami, agar kami menjadi penatalayan yang setia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yeni kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita pada hari ini tanggal 27 Januari, dalam kemakmuran. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Pengkhotbah 7 ayat 14. Dalam firman-Nya, Allah memberikan gambaran mengenai orang yang makmur, orang yang hidupnya berhasil dalam arti yang sesungguhnya, seorang manusia yang baik, surga maupun bumi suka hormati. Mengenai pengalamannya, Ayub sendiri mengatakan, "Seperti aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih beserta aku, dan anak-anakku ada di sekelilingku, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia, dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Karena aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda aku buat bersukaria. Aku berpakaian kebenaran, dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Seri Membina jilid 3 halaman 129 dan 130. Kitab suci tidak mempersalahkan orang karena kaya, asalkan dia mengumpulkan kekayaannya secara jujur. Bukan uang, tetapi cinta akan uang itulah akar segala kejahatan. Adalah Allah yang memberikan kepada manusia kekuatan untuk meraih kekayaan, dan di tangan Dia yang bertindak sebagai penata layanan Allah dengan menggunakan hartanya secara tidak mementingkan diri, maka kekayaan itu merupakan suatu berkat, baik bagi pemiliknya maupun bagi dunia. Seri Membina jilid 4 halaman 188 dan 189. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 34 paragraf 4. Kitab suci tidak mempersalahkan orang karena kaya, asalkan dia mengumpulkan kekayaannya secara jujur. Bukan uang, tetapi cinta akan uang itulah akar segala kejahatan. Adalah Allah yang memberikan kepada manusia kekuatan untuk meraih kekayaan. Kutipan ini dinyatakan oleh Roh Nubuat berdasarkan Ulangan 8 ayat 17-19 yang berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Jadi, Allah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan adalah Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah yang adalah Allah Bapa. Allah Bapa lah yang memberi kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan, yaitu kekayaan untuk memuliakan Dia. Sering kekayaan dijadikan alat untuk memuliakan diri sendiri. Kita lupa bahwa Allah Bapa lah yang memberikan kekayaan itu kepada kita, bahkan yang memampukan kita untuk memperolehnya. Itu sebabnya Roh Nubuat menjelaskan tentang kekayaan atau kemakmuran sebagaimana berikut ini dalam Para Nabi dan Raja halaman 330 paragraf 1. Prinsip-prinsip yang dibentangkan dalam buku Ulangan sebagai petunjuk kepada orang Israel harus diikuti oleh umat Allah sampai masa kesudahan. Kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya. Kita tidak akan dapat mengadakan pemaduan prinsip dengan jalan mengadakan persekutuan dengan orang-orang yang tidak takut kepadanya. Nasihat yang baru saja kita baca diambil dari buku Ulangan, dan karenanya nasihat tersebut adalah untuk kita juga di zaman ini. Sebab kemakmuran sejati bergantung atas hubungan perjanjian kita dengan Allah selama-lamanya, yaitu dengan Allah Bapa. Itulah yang terjadi kepada Ayub, sebagaimana renungan hari ini ringkaskan. Alkitab berkata tentang Ayub dalam Ayub 1 ayat 1, berbunyi, "Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Jadi, Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Dan perhatikan apa yang Ayub lakukan kepada anak-anaknya setelah menikmati kekayaannya. Ayub 1 ayat 4 dan 5 berbunyi, "Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa." Inilah Ayub, saudaraku dalam Tuhan, yang sadar bahwa seluruh kemakmurannya adalah dari Allah Bapa, dan karenanya jika ada penyalahgunaan kekayaan berkat Tuhan, dia mempersembahkan korban pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Itu sebabnya saat segalanya direnggut daripadanya, dia berkata, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Dan tentang orang-orang seperti Ayub ini, renungan hari ini berkata dalam Agama yang Bersinar halaman 34 paragraf 4. "Dan di tangan dia yang bertindak sebagai penatalayan Allah dengan menggunakan hartanya secara tidak mementingkan diri, maka kekayaan itu merupakan suatu berkat, baik bagi pemiliknya maupun bagi dunia." Ayub tahu segalanya milik Allah, dan karenanya dia hanyalah penatalayan Allah. Itu sebabnya hubungannya dengan Allah sangat erat. Sebab itulah wujud kemakmuran sejati, yaitu hubungan yang terus-menerus dengan Allah yang adalah sumber segalanya. Namun terlepas dari itu semua, ada kekayaan yang terpenting, yaitu kekayaan rohani. Roh Nubuat berkata dalam Atlantic Union Gleaner, September 23 tahun 1903, paragraf 6. Tuhan ingin semua orang mengerti bahwa kemakmuran mereka tersembunyi bersamanya di dalam Kristus, bahwa itu bergantung pada kerendahan hati dan kelemah lembutan mereka,
kepatuhan dan pengabdian sepenuh hati mereka. Ketika mereka akan mempelajari pelajaran dari guru agung untuk mati bagi diri sendiri, untuk tidak menaruh kepercayaan pada manusia, atau tidak menjadikan kedagingan sebagai kekuatan mereka, maka ketika mereka memanggilnya, Tuhan akan menjadi pertolongan bagi mereka setiap saat. Dia akan membimbing mereka dalam penghakiman. Dia akan berada di sebelah kanan mereka untuk memberi nasihat kepada mereka. Dia akan berkata kepada mereka, "Ini jalannya, berjalanlah kamu di dalamnya." Siapakah jalan? Yesus Kristus. Karenanya kita berjalan di dalam Yesus. Sebab memang kemakmuran itu adalah dengan tersembunyi bersama Tuhan di dalam Yesus. Inilah kemakmuran rohani, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus. Kita mati bagi diri kita tidak bergantung pada manusia dan menjadikan Yesus hidup kita. Mengapa hal ini penting kita ketahui? Sebab kemakmuran rohani berhubungan dengan kemakmuran jasmani atau harta duniawi. Roh Nubuat berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 291 paragraf 3. Kemakmuran rohani erat kaitannya dengan kedermawanan Kristen. Pengikut-pengikut Kristus harus suka dalam menyatakan kehidupan penebusnya. Inilah hubungannya. Seseorang yang dermawan atau yang menghidupkan penata layanan dengan menggunakan hartanya untuk kemuliaan Allah adalah orang-orang yang kaya rohani. Hanya mereka yang kaya rohani yang dapat menggunakan kekayaan hartanya untuk kemuliaan Allah. Kutipan ini diambil dari pengalaman jemaat di Makedonia. Roh Nubuat menuliskan dalam buku Kisah Para Rasul halaman 288-290 bahwa orang-orang di Makedonia miskin dalam harta dunia, tetapi hati mereka meluap dengan kasih bagi Allah, dan mereka memberikan harta mereka dengan senang hati demi kemajuan pekerjaan Injil. Orang di Makedonia bukan orang kaya, tetapi karena mereka kaya rohani, apa saja yang mereka miliki, mereka bagikan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah kemakmuran sejati. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, utamakan kekayaan atau kemakmuran rohani dalam hidup kita, yaitu dengan tinggal di dalam Yesus. Maka, kemakmuran harta duniawi akan kita gunakan untuk menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Allah Bapa dan Anak-Nya. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah dan penting bagi kami pada pagi hari ini, tentang kemakmuran. Kami harus sadar bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Engkau ya Bapa. Engkaulah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Karenanya, biarlah kemakmuran yang kami gunakan hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dan teristimewa, agar kami dapat menjadi umat Kristen yang dermawan sebagaimana penebus kami, Yesus Kristus. Kebutuhan terbesar kami adalah untuk tinggal di dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Sebab dengan tinggal dalam Yesus itulah kekayaan rohani, dan oleh kekayaan rohani tersebutlah kami dimampukan untuk menjadi penatalayan yang setia bagi-Mu, ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.